Selamat datang di episode terbaru dari apa nama acaranya ini gue ya lupa lagi. Udah kelamaan kan. Bicara baik-baik. Bicara baik-baik ngomongin Belajar Tias. Korea 82. Belajar Korea 82. Wah, ini semua konten kreator punya agenda masing-masing. menghijack punya siapa? Gak tahu diri temennya. Ya, selamat datang di Geeks Next Door episode nggak tahu keberapa lagi gue selalu lupa. Episode kali ini agak spesial karena gue kedatangan dua tamu yang menjerumuskan gue ke Koreaan. Kita bertigaan terjerumus. Kita iya. Pasangan suami istri ini menjerumuskan gue ke Koreaan gara-gara SNSD ya. Terus abis itu nggak tahu kenapa sampai tahun 2020 ini keterusan. Ya, berarti ya udah musik, 11 tahun kita 11 tahun ya. Ya musik, ya film, ya seri gitu. Di episode kali ini kita mau ngomongin satu serial yang baru kali ya, termasuk baru ya, berarti kan emang fresh 2020. Fresh 2020. Pertama kali penasaran karena ada sushi. itu adalah trigger utama sebenarnya. Wah, startup baru terus ada sushi. Dan gue yakin Shani tuh inget sushi dari Miss A. Miss A, ya itu. Karena itu adalah bukan ini ya, bukan yang filmnya dia yang Dream High ya. Dream High kan dulu sushi main. Sama yang apa Isenggi satu lagi tuh yang di Netflix. Vagabond. Itu juga nonton Vagabond gara-gara sushi, bukan gara-gara Isengginya gue. Bingung gue kalau gara-gara Isenggi ya. Tapi gue nonton Isenggi yang sama orang Chinese satu, siapa namanya, yang mereka jalan-jalan ke Asia tuh, di Netflix ada tuh. Mereka muter-muter ke makan ke Indonesia, Thailand, kemana gitu. Itu gue nonton tuh Isenggi gitu. Iya, baru itu baru bukan juga sih San? Hometown. Enggak ada. Hometown Netflix sama Together kalau nggak salah ya. Iya, Together apa gitu. Nah, itu juga Isenggi. Nah, ini kita mau ngomongin serial Grace dari TVN drama yang ada di Netflix, yaitu Startup gitu. Jadi sebenarnya ini Startup adalah gue nggak sengaja nonton karena waktu itu selesai nonton Hot Stuff League. Jadi kayak keterusan gitu, makan nonton apa lagi ya yang bagus ya gitu. Nggak tahu ternyata baru satu episode gitu. Nah, ini pertama kalinya gue menonton serial Korea yang kejar tayang. Jadi mau nggak mau ngikutin per minggu ini karena biasanya nonton Itaewon Class langsung gitu kan, House of League langsung, terus apa lagi ya, nonton ya hampir semua lah langsung gitu. Terus Oh My Ghost, siapa sih yang Oh My Ghost ya, yang chef Masukan Setan itu juga langsung gitu. Nah, ini begitu nonton Startup ini menarik karena nggak tahu ya, karena sebelum nonton Startup tadi gue nonton House of League, terus kan House of League kan yang dia sangat tidak mencerminkan ke drama pada umumnya ya, maksudnya ke drama kan sangat drama sekali gitu, sangat percintaannya banyak gitu. Startup ini mungkin kayak gini juga, tapi ternyata pas nonton agak porsinya tuh agak mix, karena memang dari awal diceritain memang bukan seseorang yang pengen bikin perusahaan startup kayak Silicon Valley-nya di HBO gitu kan ya, yang sangat teknikal. Ini sangat drama ya, mungkin seperti drama Korea pada umumnya gitu. Nah, kalau kalian berdua nontonnya itu gara-gara apa? Gara-gara Nam Joo Hyuk kalau gue juga sih. Nam dosan. Kalau lo itu si Desi ngikutin apa? Lo Han Ji Pyong ya pasti, Mr. Han lo ya. Enggak. Gua itu nonton Startup gara-gara gini. Kalau lu nyebut Hot Stuff League itu dia kan best drama 2019 ya. Tapi nggak ada cinta-cintaannya, itu lebih kayak seri-series yang lo lihat di KBS sama di SBS. Sedangkan kalau di TVN itu, TVN itu yang lebih modern.
Itulah makanya nongol si itu. Gua satu itu, yang kedua ketika bulan lalu nongol di mana, di apa kayak bukan new arrival, incoming Netflix gitu. Startup, wah menarik nih. Tapi bener lu bilang tadi itu yang baru pertama kalinya lu ngikutin seminggu 2 kali. Nah itu yang di sebelah gua nih dari tahun 2019, dari tahun 2011 2012 itu selalu fresh from the oven. Gua tuh tahu dia pasti kalau nunggu ini nih. Jadi misalnya ada series masuk nih, series tayang, misalnya hari Senin Selasa nih. Hari Senin dia tonton yang tanpa subtitle. Waduh. Oke. Besoknya ini bekerja keras ya, tapi pusing gue terakhirnya. Besoknya dia tonton yang kemarin keluar tapi dengan subtitle, plus dia tonton sama yang series barunya, episode baru tanpa subtitle. Besoknya ditonton lagi. Kayak gitu terus setiap minggu. Jadi lu bayangin. Gak enak nonton sama gue terus diulang-ulang aja tuh. Nggak maju-maju filmnya. Nah, jadi kalau mau nanya kenapa series Korea keluarnya 2 kali, mungkin yang baru ikutin series Korea di Netflix emang pada dasarnya di TV begitu, kayak nonton di TV-an. Sekarang kan ada Tales of the Nine Tail tuh yang Gongyu sih. Lee Dong-wook. Itu juga keluarnya 2 hari seminggu 2 episode gitu. Tapi dia di TVN kalau dia. Menurut gue startup walaupun lebih heavy ke cinta-cintaannya ya, pas bagian si startupnya itu pas bagian teknikalnya, pas bagian memang tekniknya itu lebih relate kalian diri ya. Lo merasa gitu nggak, atau merasa nggak out of place atau ini nggak? Kan lo yang di startup, Shan. Iya sih. Kalau kalian berdua kan punya masing-masing punya apa ya namanya? Punya keterkaitan langsung secara langsung maupun tidak langsung dengan Korea ya. Kalau lo kan bekerja dengan di CGV, sementara Desi itu apa ya, boleh dibilang sangat Korea sekali gitu. Sampai punya apa namanya, bikin konten belajar pali-pali itu. Desi kurang gitu, kerjaan soalnya. Desi kurang kerjaan. Dia nggak mau dibilang guru, dia akhirnya sharing aja, bikin konten. Bagus lah itu. Tapi gue baca-baca Korean antusias apa itu istilahnya itu. Tapi berat kalau ya. Kalau gue tuh bilang sama Desi, kalau gue tuh nggak suka yang namanya series Korea kayak drama yang dari awal udah blenyek cinta-cintaan. Itu gue langsung berhenti. Terus kedua, gue akan nonton serial Korea kalau ada lucunya. Iya. Ya kecuali kayak Hot Stove League sama Signal sama Stranger ya. Class Abi juga suka kan sebenarnya. Itaewon Class ada lucunya dan serius bisnisnya. Iya. Itu bagus tuh Itaewon Class. Dan kalau si startup ini gue tonton emang karena kombinasinya, gue berdoa supaya nggak terlalu banyak cinta-cinta. Tapi sampai sekarang cinta-cintanya masih oke lah, nggak sampai gitu, nggak. Masih banyak series yang lebih parah dari itulah. Kalau ngomongin soal startup term, dari jam Hot Stove League kan tuh kalau tonton juga ada tuh RBI apa dijelasin kan supaya orang yang nonton dapat pengetahuan soal baseball juga gitu kan, biar relate sama filmnya. Sama startup juga tuh kan banyak tuh. Ada di bawahnya series apalah gitu, ROI bla bla bla. Itu menurut gue satu kemasan yang menarik ketika lu bungkus cerita drama yang Korea udah ketebak kayak gitu, terus abis itu dibungkus sama startup. Gitu. Dan Desi bilang belakangan ini tuh banyak yang Korea tuh lagi suka bikin plot twist ya. Iya. Kalau gue perhatiin jadi kayak nggak kebaca gitu loh ceritanya, Shan. Yang kayaknya bakal ketemunya sama siapa. Mana ada yang nyangka lo, tahu-tahu beneran dapet si Nam Hyo-san hanya gara-gara dari si bola baseball kan, dia mau jualan tadinya hampir gak ketemu, tiba-tiba ketemu. Jadi gue bilang, lucu banget sih.
15 tahun. Nah, lu selain Nam Jo Hyuk ya, selain Nam Jo Hyuk, itu kenapa penasaran dengan atau mengikuti serial startup ini? Startup, gak tahu. Gue bilang sama Andira, sebenarnya di luar daripada startup kan Nam Jo Hyuk tuh gue nonton dari mulai dia main di Kim Bok Joo kan. Iya. Dia tuh nggak cakep, cuman gerak-geriknya tuh lucu kayak Vido Dido. Gue bilang sama Andira kayak kartun. Canggung gitu ya. Lo masih jelasin Vido Dido tuh siapa tuh? Di bawahnya ntar ada. Siapa itu Vido Dido? Itu kayaknya tahun berapa keluar kayak Vido Dido. Iya makanya terus gignya dapet kayak gitu, cuman sincere-nya ada. Terus kayak bener-bener yang dia nggak ngerti dunia bisnis sama sekali. Dia kan bener-bener cuman kayak gue cuma bisa bikin sesuatu terus pingin gue hasilin gitu. Tapi plot twistnya tuh kalau gue bilang sama Andira kayak mikirnya Han Ji Pyong bakal ngasih dia uang buat nge-invest usahanya kan. Tahu-tahu tiba-tiba nyasarnya sampai ke SF segala, sampai ketemu si Alex itu. Makanya terus ini kocak sih nih gue bilang. Selain daripada si startup, mungkin karena lagi relate sama sekolah gue, jadi kebetulan memang gue lagi ada ambil kelas yang berhubungan dengan bisnis. Jadi kayak banyak istilah hierarkinya. Korea kan ini banget tuh, nama-nama kayak manajernya harus disebut jabatannya, terus kayak Tap your name kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak gue jadi belajar juga jadinya dari si drama ini, jadinya secara nggak langsung. Jadi makanya kalau gue nonton suka tadi dia ngomongnya apa ya, coba gue ulang lagi. Jadi ulang tadi menit berapa ya, gue ulang lagi kayak gitu. Jadi kayak benar-benar gue sekalian relate sama yang gue kerjain sekarang sebenarnya gitu. Ya karena yang menurut gue sama kayak Hot Flick ini juga menurut gue technical term untuk di startupnya banyak banget gitu kan. Ada burn rate, ada series A tadi yang Anda bilang, ada yang apa namanya pendanaan dan lain-lain gitu kan. Terus belum lagi technical term yang programmingnya si Nam Do San dan Sam Santek itu kan. Iya. Sangat-sangat Sam Santek. Iya. Dan enggak, terus tiba-tiba keluar yang kemarin yang konyol, yang tiba-tiba videonya. Nah, itu juga kayak perbedaan culture-nya Korea sama orang luar ya. Gue sempat bilang sama Andira. Kayak menurut mereka Nam Do San, CEO of Sam Santek gitu kan. Iya. Video money. We making money kan kayak gitu kan. Kita kan geblek. Jadi gue bilang sama Andira, menurut orang Korea, mungkin culture-nya Asia kali ya. Kalau lo bikin sesuatu gebrakan di luar daripada satu norma kebiasaan, itu nggak susah agak diterimanya sama mereka, sama orang tua ya maksudnya. Tapi justru untuk yang si orang luar kan kayak, wow, ini keren banget videonya, pikirnya CEO tuh bakal serius atau apa. Ternyata enggak gitu. Dan yang ngerjain justru bukan si siapa, tapi si saudaranya si Nam Do San yang 1% itu 1%. Andil 1%. Jadi gue bilang, ini konyol sih gue bilang gitu. Jadi gue seneng nontonnya sih, selain ngehibur ya itulah. Karena lagi ada yang banyak nyambung sama apa yang gue kerjain sekarang. Ya mungkin karena itu ya, karena relatable-nya itu selain Sushi tentunya, karena relatable gue juga kebetulan lagi di startup, jadi kayaknya emang kalau misalnya mencari pendanaan gini gitu kan. Karena tapi sama nggak sih, Shan? Sama nggak sih sama yang kayak lo kerjain sekarang? On the basicnya sih sama kayak pendanaan kebetulan kantor gue baru series C, mereka udah series A gitu. Kayaknya terus kayak tadi ada burn rate, terus ada yang kayak mereka bilang waktu si pertama kali sebelum mereka bikin Unggil itu bilang kita punya budget 6 bulan, kalau nggak ada ini berarti udah kelar, selesai, udah hidup kita gitu. Itu juga ada gitu sih. Sangat relatable, makanya gue salah satu yang menarik sih itu sih sebenarnya karena emang ternyata nggak beda jauh ya startup di sini sama di sana gitu. Mungkin yang kayak si Sandbox-nya pun katanya di sini ada pernah dengar 1000 startup apa dia? Hackathon.
hackathon juga itu juga ada gitu kan, yang bahkan si sandbox-nya ngumpulin si UKM atau startup ini untuk dibiayai juga itu ada gitu. Jadi kayaknya menarik gitu. Jadi waktu gue di Union Space, waktu kerja di coworking space tuh, gue sering banget ngadain yang kayak hackathon, terus habis itu ngebahas soal IT, development, coding, bla bla bla. Jadi secara nggak langsung relate juga. Walaupun sekarang gue lebih ini ya, kalau disambungin sama yang gue kerjain sekarang, ya sama persis apa kata Desi, kayak hierarki seperti apa, approval apa segala macam. Jadi bisa gue bilang ada beberapa beberapa drama yang menurut gue sangat bagus ditonton ketika lo mau bekerja di perusahaan Korea. Terutama yang pertama adalah Misaeng tuh ada di Netflix juga. Itu bener-bener caranya apa tentang kerja di environment Korea. Terus yang kedua itu si Hot Stuff League tuh lo kalau mau belajar bisnis, entertainment di situ. Terus yang ketiga si startup menarik karena Korea itu bisa dibilang sekarang lagi gencar juga si dunia teknologinya gitu. Jadi mungkin karena itu juga dia angkat gitu. Tapi ngomong-ngomong hierarki kan, waktu episode berapa ya si Dalmi bilang kalau kita ngomongnya di kantor nih pakai biasa atau enggak nih gitu. Formal apa enggak nih? Awalnya kan enggak gitu kan. Tapi emang berarti emang dari begitu banget. Sebenarnya nggak tahu ya, gue kembali ke budaya kantor. Kalau gue rasa sih sebenarnya kan perusahaan kantoran itu kan pasti memang mau nggak mau harus berbicara formal kan di dalam kantor. Tapi memang kalau si Korea sendiri kan memang kayak ini aja deh, kayak si Suzy bilang memang benar yang kayak tadi gitu kan, kayak harus ada cundenmalnya, lo harus mesti pakai ngomong formal. Kalau lo nggak bisa terima formal, lo boleh cabut dari sini, lo keluar aja gitu. Kan dia punya sikap kayak gitu, bagus banget kan sebenarnya. Nah terus sama gue nangkep yang si Nam Dosan juga bilang waktu sama bapaknya si Won In-jae yang dia marah terus yang dilempar, yang dipecahin plakat. Nah, itu aja dia masih pakai ada Chuseo-nya, padahal dia udah bilang lu tutup mulut. Dia kayak Ipta Chuseo, sampai masih ada sebutan Chuseo-nya, itu aja masih sopan. Padahal udah marah kan si living Buddha yang nggak pernah ngomel ini. Yang kerjanya merajut kalau marah. Makanya kerjanya luar biasa ya dia. Penyaluran marahnya merajut. Gue bilang gila sih, gue bilang. Itu kalau lihat di episode 8 itu ada saat banyak obrolan di antara si Samsan di kantor tuh lagi ngomong, tiba-tiba belakangnya ada yo. Nah itu adalah itu. Jadi semua kalimat ditambahin yo jadi sopan. Oh gitu. Iya, kalau lo kayak dia sian cewek itu kan memang pokoknya dari awal gue nggak mau pokoknya ngomong pakai bahasa formal. Ngapain gue ngomong formal? Terus ya udah kalau lo nggak mau ya lo boleh keluar. Tapi sejak abis itu kan akhirnya dia mau, tapi dengan keadaan terpaksa. Jadi sedikit-sedikit yo. Terus yo. Jadi gue bilang sama Andira, ini konyol sih, ini gue bilang kayak gitu. Kayak terpaksa, jadi ya memang hierarki itu penting. Sama satu lagi, Korea itu kalau gue perhatiin sama kita mungkin kayak penyebutan nama tuh justru mereka kayak jarang, tapi nyebutinnya langsung ke jabatannya. Shan, kalau lo perhatiin kayak Sodalmi Pyo. Iya. Langsung CEO-nya siapa namanya, tapi kalau di kita kan nggak mungkin kayak nyebutin umpamanya Shani CEO. Iya. Setiap panggil sedikit Shani CEO kan agak aneh. Tapi kalau Korea memang mau nggak mau mereka jadi pas biasanya ngasih kartu nama, lo udah tahu di situ kayak jabatannya dia umpamanya manajer atau dia kepala tim Jangnim kayak gitu, kayak si Han Ji Pyong kan mentor Nim kayak gitu. Jadi honorificnya memang dipakai semua dan harus pakai nama jabatannya. Jadi lo harus tahu dia titelnya tuh apa gitu. Biasanya sih Korea sih kayak gitu. Iya. seru makanya. Ngomongin Han Ji Pyong. Itu kasihan sih kalau gue. Ngomongin Han Ji Pyong, kalian berdua nih tim Nam Dosan apa tim Han Ji Pyong? Ayo. Gue Nam Dosan, maaf aja. Tetap.
Walaupun orang di luar sana gue tim Alex, nggak deh. Oh, Alex. Nggak. Jadi si yang jadi Han Ji Pyong itu sekarang baru selesai sih. Kalau nonton di TVN ada 100 Days of My Prince apa 100 Days of Prince. Dia main di situ juga. Jadi sekarang gue udah masuk masa dimana setiap kali gue nonton drama udah kayak, lah ini kan yang main di sini, lah itu kan yang main di sini, lah itu kan yang main di sini, udah kayak gitu. Udah kayak lu nonton TV ada Shiren Sungkar di mana-mana gitu. Nah, kalau gue sih tetap tim Namdosan deh, Namdosan. Gue pingin lihat Namdosan belajar menyatu jadi Han Ji Pyong dan Namdosan dan menjadi Namdosan yang dikenal sama Suzy dari 15 tahun sebelumnya sampai sekarang. Tapi kasihan loh Ji Pyong tuh ini 15 tahun menunggu daun nih 15 tahun menunggu daun. Gak nyangka. Iya, gue gak nyangka dia jatuh cinta beneran sih sebenarnya. Gue pikir kan karena ini kan sebetulnya kan awalnya kan dari kasihan sama si cucu kan sebetulnya kayak gitu. Dicariin sahabat pena gitulah maksudnya. Tapi gue juga nggak nyangka ternyata dia beneran jatuh cinta beneran kan sama si Sodalmia. Makanya gue bilang itulah akibatnya. Lo pakai nama orang sembarangan sih, orangnya nongol beneran. Itu ada tuh di episode berapa yang waktu si Han Ji Pyongnya main ke tempat hotdog, terus habis itu ditanya sama si Helmuninya kan, terus dia bilang, gue tuh udah sukses, gue gaji gue segini, insentif gue segini, tapi buat neneknya tetap udah kawin belum? Itu kan Asia banget. Episode 3 ya, 3 apa 4 sih aku lupa juga tuh. Iya benar. Itu Asia banget. Dan di episode episode terakhirnya tuh kan, di episode terakhir di mana si akhirnya kayaknya si neneknya itu lebih mungkin nggak tahu ya lebih condong ke Namdosan apa enggak, karena tiba-tiba Namdosan switch dari apa namanya yang gig nggak switch si startupnya kan tadinya mau bank kan, terus tiba-tiba dia switch ke Nunggil yang membantu apa namanya tunanetra itu juga kayaknya itu juga kayaknya itu touching banget sih makanya gue bilang sama Andira juga kayak wah aku kalau jadi neneknya bingung sih yang satu ada anak berbakti sama nenek tapi padahal ini nggak kenal dari mana asalnya, pokoknya diambil aja gitu. Terus di satu sisi, in the future lo akan dibantu sama apa yang dia invent kan, maksudnya kan dia membantu makanya. Jadi makanya gue bilang, wah kalau aku mah maaf ya kembali lagi tetap Nando. Tapi di sini kan konfliknya startup. Konfliknya startup di sini kan udah kelihatan tuh, ada beberapa konflik tuh Shan. Konflik antara si neneknya dan si Suzy mencarikan Namdosan, terus ada si konflik si Samsantek dengan pertemanan, terus ada konflik Suzy Inje dan Sodalmi. Terus ada yang belum ketahuan nih konflik si ibu CEO-nya Sandbox sama Alex sendiri juga belum kelihatan loh. Alex cuma sekali kan, Alex cuma sekali. Numpang tapi lewat kan dia belum ketemu sama Namdosan kan? Kan dia pingin banget ketemu belum. Iya. Baru ketemu sama Dalmia doang ya. Belum kan? Ya. Sama itu ya yang kamu bilang yang CEO-nya ngebaca ada post-it yang tulisan kalau ada yang mau balas dendam. Kan? Cuman ini nggak tahu nih orangnya siapa nih, masih belum kelihatan sih memang. Pemerannya siapakah yang bakal muncul nih? Kalau si ibu CEO-nya Sandbox itu dia yang tadi gue bilang yang episode berapa ya di akhir itu tiba-tiba dia lagi jalan di jembatan kan tiba-tiba ada orang yang mau loncat, dia kayak flashback, ada orang yang mau loncat dari jembatan terus ada bunga mawar putih diikat pakai apa namanya pita hitam. Nah itu belum tahu siapa tuh. Iya makanya. Disimpan buat masih banyak nih, masih banyak.
Nah, kalau gue lihat Peter startup nih, dia sering banget ngasih hint di episode sebelumnya yang keluar di episode berikutnya. Kayak contohnya, Sodalmi nyolong mikrofon di episode 1, episode 2. Pertama kan? Itu kan yang dicolong sih, itu lagi dipegang si Samsan. Si Samsan. Nah, gue ngerasa kayak si orang di jembatan ini misterinya sebenarnya nyambung sama hint yang udah keluar di sebelumnya. Ya. Cuma kita nggak ngeh aja mungkin siapa orangnya. Nah itu lagi suka gitu banget tuh. Oh ternyata si ini gitu. Udah kan kemarin ada nongol di sini gitu. Si Alex jangan-jangan. Kenapa si Alex nongol? Anaknya si ibu CEO. Ngarang mulai kita kan. Tuh ingat nggak yang si Namdosa nanya, Dalmi, lo suka sama gue apanya sih? Dia kan tanya kayak gitu. Oh iya. Ya, dia kan nyeritain yang dari surat ada lo ngomongnya kayak gini, lo sikapnya kayak gini. Terus bukan saya. Bukan saya. Apa kalau bukan saya? Kego Ania. Iya. Kego Ania. Iya gitu. Makanya terus kayak si dosennya terakhir cuman dia bilang karena tangan loh. Dia aja udah kembang kempes. Makanya jadi sementara temennya rebutan desainer. Tapi aku suka banget loh sama si desainer itu, si cewek itu. Walaupun dia nyebelin, cuman sampai episode ini akhirnya dia cukup sportif nge-backup Dalmi kan maksudnya. Iya. Disediain mobil, dikasih lipstick, kayak gitu. Seru sih. Nah, jadi kalau ibu maunya gimana selesainya? Siapa sama siapa? Yang pasti terakhirnya, mulai ngarang nih. Terakhirnya mesti tetap di dalam sandbox. Terus si Dalminya tetap jadi CEO, Namdosannya pacaran sama Dalminya, Han Ji Pyong sama yang desainer juga boleh lah. Sama Inje lah. Han Ji Pyong sama Inje. Terakhirnya Dalmi sama Inje. Jadi aku yang atur. Terakhirnya Dalmi sama Inje baikan, mereka bikin startup sendiri. Oh iya, benar bisa jadi. Itu bisa jadi. Benar. Bisa jadi. Udah gitu nggak under sandbox, tapi dibawa Alex ke SF. Atau angkatan tuanya Korea, gua nggak tahu bener apa enggak ya. Itu selalu memandang cewek cuman mau deket cari duit doang. Makanya dikit-dikit, biarin aja ntar dia balik cuman karena duit. Ya. Terus si Inje, udah ngapain lah, lu balik aja ke rumah, gua kasih duit, lu enak, tinggal hidup aja. Ya. Terus cewek itu kalau nggak boleh sukses, itu pandangan orang dulu Korea kalau gue bilang.